Oke, jadi pada hari ini aku mau ngasih tahu materi tentang prinsip ekonomi. Ini sebenarnya, lanjutan dari materi kemarin yang mana kita belajar tentang apa itu tindakan ekonomi dan apa saja motif kegiatan ekonomi. Nah ini bentar aku next dulu. Oke. Nah, ini aku coba quick review dulu. Kemarin kita belajar apa aja pas minggu lalu. Nah, yang pertama kan kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan. Kemarin aku memberi contoh, kalau misalnya kita lapar ya kita makan, kalau misalnya kita butuh belanja ya kita beli, entah itu secara langsung ataupun lewat old shop. Kalau misalnya kita mau pergi, kita pesan Gojek ya pokoknya segala kegiatan yang memenuhi kebutuhan teman-teman itu namanya kegiatan ekonomi. Nah, kemarin kita juga sempat ngebahas kalau ada motif ekonomi, ada 3 motif ekonomi. Yang pertama, motif ekonomi untuk mendapat penghargaan, yang mana waktu kemarin aku memberi contohnya itu Employee of the Month, kayak SpongeBob. Terus yang kedua, atau bisa dilihat di poin ketiga, motif ekonomi untuk berbuat sosial, itu agak tipe ya, maksudnya berbuat sosial. Nah, waktu itu aku memberi contohnya adalah pemberian beasiswa dari Jarum, karena dia banyak menghasilkan maka dia akan memberi. Lalu yang ketiga yang bisa dilihat di poin keempat, motif ekonomi untuk meraih kedudukan. Kalau kemarin aku memberi contoh dari toko-toko kecil akhirnya menjadi toko besar, lalu jadi toko grosir, kayak gitu. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa itu kegiatan ekonomi dan motif kenapa kita melakukan kegiatan ekonomi, makanya kita akan belajar soal yang ini tadi, prinsip ekonomi. Uh, apa sih bagian atau hal yang mendasar dalam kegiatan ekonomi? Nah, inti dari kita melaksanakan kegiatan ekonomi adalah untuk memperoleh hasil tertentu. Manusia akan berusaha untuk melakukan pengorbanan kecil-kecilnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah memikirkan suatu kegiatan ekonomi, berarti kan teman-teman harus mendapatkan sesuatu yang teman-teman inginkan, tapi dalam usaha yang sekecil-kecilnya, yang mana itu memberikan teman-teman keuntungan. Ya, entah itu keuntungannya bisa dalam bentuk apapun, tidak harus dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pemikiran, atau dalam bentuk hal-hal yang lainnya. Jadi intinya teman-teman mengeluarkan usaha yang kecil untuk mendapatkan apa yang teman-teman mau atau yang teman-teman butuhkan dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi menurunkan usaha dan menaikkan keinginan seperti itu. Nah, kita akan membicarakan prinsip kegiatan ekonomi dalam setiap kegiatan ekonomi. Yang pertama itu adalah kegiatan produksi, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Nah, karena kita tahu kalau misalnya kita memproduksi sesuatu, berarti kan kita menghasilkan suatu barang ya. Berarti kan tujuan kita dalam melakukan kegiatan ekonomi itu adalah menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, kalau kita kembali ke poin yang ini tadi, untuk memperoleh hasil tertentu, manusia akan berusaha untuk melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya. Berarti dalam kegiatan produksi, dalam kita memproduksi sesuatu, menghasilkan barang atau jasa tertentu, kita mengusahakan supaya kita menghasilkan sesuatu yang besar dengan usaha kita yang kecil. Nah, bagaimana cara kita mewujudkannya? Itu udah aku tulis di dalam 2 poin. Yang pertama adalah hanya memproduksi barang atau jasa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua, menetapkan harga yang memiliki keuntungan terbesar. Sampai sini, apakah teman-teman udah dapat konsepnya? Kalau misalnya udah, aku mau coba tanya ke teman-teman, kira-kira dari apa yang aku jelasin, bagaimana produksi ini memiliki prinsip ekonomi, yaitu menghasilkan yang besar dengan usaha yang kecil, dengan contoh, maksudnya dengan bagaimana caranya, yaitu dengan 2 poin tadi. Menurut teman-teman, apa contohnya dalam kehidupan nyata? Sebelum aku ngasih contoh, coba teman-teman kasih contoh apa gitu yang bisa menggambarkan ini dalam kehidupan nyata. Kalau nggak mau diomongin langsung, boleh di chat, kayak biasa nggak apa-apa.
Gimana? Ada yang mau ngasih contoh? Dalam kegiatan produksi. Oke. Carlito jawab nggak tahu. Oke, mungkin ada yang tahu? Yang lain? Oke, aku anggap gak ada ya. Kalau gitu aku langsung kasih contoh. Jadi aku ngambil dari poin pertama ya. Kan di situ ada tulisannya hanya memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk kasus ini aku memberi contoh nelayan dan petani. Jadi kan kalau misalnya kita lihat nelayan dan petani itu mempunyai barang produksi yang berbeda. Dua barang produksi yang berbeda. Nah, sementara kan kebutuhan kita tuh tidak hanya sebatas padi dan ikan. Cuman kan di daerah tersebut dibutuhkannya kan padi dan ikan ya untuk dijual kembali kalau untuk pada saat ini, makanya diproduksi untuk penjualan kembali. Nah, makanya nelayan tidak perlu menanam padi karena kan yang dibutuhkan adalah ikan supaya bisa dijual lagi. Nah, hal yang sama berlaku pada petani. Petani nggak perlu menangkap ikan, maksudnya menangkap ikan di sungai atau gimana gitu, karena yang dibutuhkan pada saat itu adalah padi supaya bisa dijual. Nanti pada saat itu nelayan bisa membeli padi dan petani bisa membeli ikan. Di situ baru mereka bisa mengatur harga. Itu masuk ke poin kedua tadi, penetapan harga yang memiliki keuntungan terbesar karena mereka saling memproduksi dan memiliki satu sama lain apa yang dibutuhkan. Itu bisa menentukan harga yang sesuai yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu contohnya begitu. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Selain kita melakukan kegiatan produksi, kita juga memiliki untuk mengantarkan barang tersebut kita memerlukan distribusi. Nah, dalam distribusi sendiri kita masih perlu melakukan suatu keefektivitasan sama seperti yang tadi. Untuk memaksimalkan barang yang kita distribusikan atau barang yang kita berikan, kita harus memberikan effort yang atau usaha yang kecil supaya itu menjadi menguntungkan. Dalam ini ada 2 poin yang kutuliskan. Yang pertama adalah memperoleh barang murah dan menjual dengan mahal, dan yang kedua memberikan pelayanan yang baik. Kenapa memberikan pelayanan terbaik? Memberikan pelayanan yang baik itu termasuk dalam prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Kenapa memberikan pelayanan dengan baik itu termasuk prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi? Nah, aku bilang kayak gitu karena aku mengambil contohnya tuh ini. Contoh kegiatan kasir. Kalau misalnya jika suatu kali kamu baru belanja, apakah kamu merasa nyaman kalau misalnya kasir itu tingkatnya kayak Squidward? Ya kalian tahu kan kalau misalnya Squidward jadi kasir tuh gimana, sinis, jutek, kayak gimana gitu. Itu kan memang tidak punya effort ya, maksudnya bukan effort yang kecil tapi dia punya effort. Nah, kalau misalnya kita mendistribusikan atau sebagai kasir punya sifat seperti ini, maka barang yang didistribusikan pun tidak bisa bagus kan, orang jadi males kan kalau misalnya mau ke toko itu kalau kasir kayak Squidward kan. Jadi memberikan effort minimal itu maksudnya kayak melayani dengan baik. Kita nggak perlu kayak membawa barangnya langsung, tapi kan orang-orang tinggal ke kita terus tinggal membayarkan saja kan. Jadi kita harus melayani dengan baik. Itu adalah bagian dari prinsip ekonomi distribusi karena itu bisa membuat apa yang kita distribusikan tuh menjadi meningkat lebih baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan mengkonsumsi pun prinsip ekonomi itu tetap berlaku. Untuk effort yang kecil atau untuk usaha yang kecil, kita tetap mendapatkan hal yang kita inginkan dengan dalam jumlah yang lebih besar atau dalam jumlah yang maksimal. Nah, salah satu caranya adalah dengan bagaimana? Yang pertama adalah menyusun daftar barang atau jasa yang dibutuhkan dengan urutan tertentu. Jadi kan kalau misalnya mungkin teman-teman pernah nemenin mama belanja, kan
suka bikin list ya, kalau misalnya ini misalnya mau belanja sayur atau mau belanja apa, tapi kan diutamakan misalnya apa sayur untuk hari ini saya mau masak, terus misalnya mau beli ikan buat besok atau apa gitu, itu kan ada listnya berdasarkan urutan, harus mana dulu yang harus didahulukan. Lalu kita masuk ke poin kedua yaitu mengkonsumsi barang atau jasa mulai dari urutan teratas sesuai dengan skala prioritas. Ini melanjutkan yang poin pertama tadi. Karena kita udah membuat list atau sudah membuat daftar sesuai dengan urutan yang berdasarkan mana yang harus didahulukan, maka otomatis ketika kita sudah sampai mengkonsumsi barang tersebut, barang atau jasa tersebut, kita harus mengikuti list-list tersebut supaya sesuai dengan skala prioritas atau apa yang harus didahulukan lebih dulu. Lalu yang ketiga adalah menyisihkan uang atau ditabung. Itu kan mengkonsumsi ya, kita kan mendapatkan uang. Itu kan berarti sesuatu yang kita butuhkan. Itu kita tidak menggunakan semua. Jadi dalam prinsip ekonomi konsumsi dalam hal ini uang, itu juga membuat pengaturan atas apa yang harus kalian pakai itu juga merupakan prinsip ekonomi. Karena kan kalau misalnya kita mengatur apa yang kita punya, apa yang kita pakai sedikit demi sedikit, itu kan berarti kan kita menggunakan effort yang kecil kan, maksudnya menggunakan usaha yang kecil karena kita menggunakannya sedikit-sedikit. Tapi kan nanti hal yang tersisa itu bisa kita gunakan lagi di masa mendatang, yaitu menghasilkan kegiatan konsumsi atau apa yang bisa kita konsumsi dalam jumlah yang maksimal kayak gitu. Di sini aku mengambil contoh menabung karena itu yang paling mudah dan selalu ada di sekitar kita ya. Nah, menabung di sini tuh nggak harus dalam jumlah yang banyak, maksudnya nggak harus langsung satu gepok duit langsung dimasukin ke tabungan, nggak harus kayak gitu. Makanya tadi aku bilang kan dengan mengatur pengeluaran kecil-kecil sedikit demi sedikit, jadi kan kita bisa tahu apa yang kita keluarkan itu kan menggunakan usaha yang sedikit, sehingga nanti usaha yang sedikit itu akan menyisakan sesuatu yang besar yang nanti kita bisa gunakan secara maksimal di masa-masa yang akan datang. Karena kita tidak pernah tahu ya kapan kita akan membutuhkannya. Jadi kita menyimpan untuk dapat menggunakannya lebih baik di masa yang mendatang. Kayak gitu. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Nggak ada, Miss. Oke, ini kayaknya juga nggak ada yang bertanya lagi ya. Diam-diam ya sudah. Kalau gitu, terima kasih teman-teman sudah datang di kelasku. Sampai sini aku cukupkan dulu. Kalau misalnya ada kesulitan tugas atau kesulitan apa, boleh ngechat aku atau misalnya hubungin aku di classroom atau di email, terserah. Kalau misalnya ada butuh bantuan, bilang. Ya, sampai sini aja. Jaga kesehatan terus. Cuaca mulai tidak enak. Sekian dari aku, selamat siang. Sampai bertemu lagi. Terima kasih, Miss. Yes.